Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal ngasih tips buat everybody yang punya channel YouTube tutorial. Nah, channel YouTube tutorial seharusnya itu seperti apa, bagaimana cara membangunnya mulai dari nol sampai betul-betul channel YouTube-nya menjadi besar. Jadi everybody tepat sekali ketika Anda ngeklik video ini. Jadi untuk everybody yang channelnya fokus di tutorial, silakan langsung komen di bawah. Tutorial masak, tutorial otomotif, tutorial cara membuat mainan, tutorial tentang kelistrikan, tutorial tentang bangunan, tutorial apapun itu, silakan komen di bawah. Kotaro Creative. Oke everybody, sekarang kita bahas tentang tips sukses channel YouTube tutorial dan apa yang harus dilakukan ketika Anda fokus di channel YouTube tutorial. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi everybody, kita sekarang cari tahu sebenarnya tutorial ini artinya apa. Jadi sebelum kita mempelajari sesuatu hal yang lebih dalam lagi, kita seharusnya mencari yang namanya artinya dulu, makna dari apa yang kita pelajari. Sekarang kita cari tutorial artinya. Nah, sekarang kita bakal ketikkan di pencarian Google tutorial artinya. Kemudian muncul di sini arti tutorial di KBBI. Arti tutorial di KBBI adalah pembimbingan kelas oleh seorang pengajar atau tutor dan untuk seorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa. Jadi maknanya sekarang lebih luas lagi. Jadi tutorial ini maknanya secara umum kalau misalnya diartikan untuk tutorial di YouTube adalah konten yang membimbing everybody ya, membimbing penonton dari awalnya yang tidak bisa jadi bisa. Itu dia tutorial. Kemudian yang kedua yang harus everybody pahami kalau misalnya channel Anda itu seputar tutorial, tutorial adalah solusi. Jadi tutorial ini adalah konten memberikan solusi untuk penonton. Jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya sudah jelas bahwasanya tutorial adalah channel atau konten solusi? Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah gali masalah penonton everybody ya. Jadi everybody harus tahu sebelum upload video Anda harus menggali permasalahan yang sekarang dialami oleh penonton everybody. Tentunya masalah ini berkaitan atau relevan dengan tema tutorial Anda. Dan dengan adanya Anda menggali masalah penonton dan akhirnya ketemu masalah penonton apa, dan berikanlah solusi untuk masalah penonton. Itu baru yang namanya konten tutorial. Jadi bertemunya masalah penonton dengan solusi dari konten yang Anda upload, dan itu adalah sebuah indikasi bahwasanya channel Anda akan berkembang. Video Anda akan banyak diminati oleh banyak penonton. Karena video Anda adalah video solusi untuk permasalahan penonton. Kemudian yang kedua, setelah menggali masalah penonton dan Anda memberikan solusi masalah penonton dan bagaimanakah cara memberikan solusi, sebelum Anda memberikan solusi, Anda harus paham yang namanya momen. Jadi penonton lagi butuh apa. Jadi meskipun permasalahan penonton sudah Anda gali dan ketemu, pertanyaan berikutnya adalah apakah permasalahan itu masih terjadi di penonton? Jadi Anda harus tahu momen ya. Jadi Anda harus riset kira-kira penonton sekarang sedang butuh apa. Sehingga kalau misalnya Anda mengerti kebutuhan penonton, dan secara otomatis Anda akan memberikan solusi berupa video yang Anda upload. Dari situlah video Anda akan mudah ditemukan dan video Anda akan banyak yang berminat everybody. Dan ada cenderung penonton ketika dikasih solusi, mereka akan share video Anda ke teman-teman seprofesi penonton. Jadi teman-teman penonton ini pastinya juga punya masalah dan kendala yang sama yang dialami oleh penonton. Dan mereka sedang mencari yang namanya solusi. Dan kebetulan ketemu dengan video Anda dan secara otomatis satu orang yang menemukan video Anda akan nge-share video Anda ke lebih banyak penonton. Mereka nge-share ke teman-temannya. Setelah Anda paham bahwasanya tutorial ini adalah berupa konten solusi untuk permasalahan penonton, yang harus Anda pahami yang berikutnya adalah SEO dan tren. Jadi ini merupakan pilihan Anda tutorialnya fokus membangunnya dengan cara SEO atau mengikuti tren. Mungkin Anda bingung ya dengan penjelasan poin nomor 3 ini, SEO atau tren itu maksudnya apa? Apa bedanya ketika membangun dengan cara SEO atau mengikuti tren? Nah, sekarang kita bakal bahas. Oke, sekarang kita mulai dari SEO.
Cara membangun channel tutorial dengan cara SEO. SEO ini memaksimalkan kebutuhan penonton dari A sampai Z, karena SEO ini merupakan singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi bahasa Indonesianya adalah pengoptimalan mesin pencarian yang ada di YouTube, everybody. Jadi memaksimalkan kebutuhan penonton dari A sampai Z. Jadi semua kebutuhan penonton ada di channel Anda. Sebagai contoh, tutorial masak. Ketika Anda membangun channel tutorial Anda dengan cara SEO, tentunya tutorial masak harus semua resep makanan harus ada. Jadi targetnya bagaimana caranya semua resep yang Anda targetkan untuk penonton Anda semuanya harus ada. Jadi bagaimana caranya Anda punya target berapa video yang Anda upload. Misalnya dalam 1 tahun bagaimana caranya Anda upload 1000 video. Atau bagaimana caranya Anda selama 6 bulan Anda bisa upload 100 video. Contohnya seperti itu ya. Nah sekarang kita kasih contoh untuk tutorial masak ya, semua resep makanan ada. Contohnya seperti ini everybody ya. Sekarang kita ketikkan di Google semua resep masakan Indonesia misalnya. Nah, di sini kita temukan sebuah website namanya adalah cookpad.com. Jadi di sini ada 300.066.717 everybody ya. Sekarang kita cek. Nah, ternyata di sini adalah kumpulan atau bisa dibilang ini media sosial khusus untuk masak-masak. Jadi di sini ada resep makanan jumlahnya segini everybody ya. Jadi Anda bisa bagaimana caranya setiap resep masakan yang ada di sini Anda bikin konten di channel Anda karena Anda fokus di tutorial masak misalnya. Contoh gado-gado siram, tumis praktis sawi hijau wortel bakso, kemudian ada semur tahu ayam kentang, lodeh buncis wortel, pindang ikan patin kuah nanas khas Palembang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya semuanya yang ada di sini Anda buat sebagai konten everybody. Contoh seafood saus Padang. Nah, ini bahan-bahannya. Nah, seafood saus Padang di sini ini bahan-bahannya dan juga Anda tinggal mempraktekannya ya everybody ya. Channel tutorial Anda adalah channel seputar tutorial otomotif. Jadi bagaimana caranya ketika pendekatannya adalah SEO, cara membangun channelnya adalah menggunakan SEO. Bagaimana caranya tutorial otomotif mulai dari mesin sampai aksesoris, apapun itu, mulai dari knalpot, mulai dari misalnya mesin, mulai dari jok sepeda motor, aksesoris sepeda motor dan lain sebagainya, semuanya ada dari A sampai Z seputar sepeda motor itu ada di channel Anda. Dan kita kasih contoh lagi everybody ya. Coba kita ketikkan di Google lagi, kendala yang sering dialami motor. Nah, di sini adalah kendala-kendala masalah yang sering terjadi pada motor. Ini bisa digali everybody ya. Kita coba cek. Ini dia kenali 10 tanda kerusakan motor agar anti ribet dan bingung saat servis bengkel. Bisa Anda jadikan sebagai tutorial. Misalnya contoh, satu video Anda bisa bikin ini motor sulit dihidupkan. Nah, bisa Anda jadikan yang namanya konten ya. Kemudian ini ada mesin berbet. Ini adalah kata kunci yang sedang dibutuhkan dan sering dibutuhkan oleh orang-orang yang berminat dengan konten-konten seputar otomotif atau motor, suara mesin kasar dan lain sebagainya. Dan bagaimana caranya Anda menggali dan menemukan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh penonton Anda. Jadi bagaimana caranya semua kendala-kendala yang dialami oleh penonton Anda penuhi di channel Anda. Kemudian di sini juga ada orang bertanya, apa itu trouble motor? Di sini penjelasannya Anda bisa bikin berupa konten. Kemudian apa penyebab kelistrikan motor lemah? Kemudian di sini apa aja termasuk kerusakan berat pada motor dan lain sebagainya. Banyak sekali bisa Anda gali dan Anda bisa upload video sebanyak-banyaknya tentunya dengan kata kunci yang sedang dicari oleh penonton yang bermasalah dengan motor everybody. Jadi bagaimana caranya SEO ini menggunakan metode semua kata kunci yang dibutuhkan oleh penonton ada di channel Anda. Kemudian SEO sudah kita bahas dan yang berikutnya adalah tren. Jadi tidak semuanya kebutuhan penonton Anda penuhi di channel Anda, tapi
Untuk cara yang kedua ini adalah bagaimana caranya Anda selalu update yang jadi tren sekarang ini atau saat ini. Jadi ini berbeda caranya dengan SEO. Kalau SEO semua kebutuhan dipenuhi dari A sampai Z. Tapi kalau mengikuti tren, bagaimana caranya? Tidak semuanya Anda jadikan konten, tapi Anda hanya fokus hal-hal yang terbaru, permasalahan-permasalahan terbaru yang dialami oleh penonton dan sedang terjadi sekarang. Contoh, ketika penonton Anda adalah orang-orang yang berminat dengan tutorial masak, kita kasih contoh lagi tutorial masak. Jadi Anda harus upload video dengan resep makanan yang lagi tren. Jadi tidak perlu semua resep yang Anda upload seperti yang dilakukan di metode SEO ini, tapi ini lebih ke mengikuti tren everybody ya. Jadi cara mencari ide konten yang sedang tren, caranya ketikkan di Google everybody ya. Resep masakan yang lagi tren 2022 contohnya. Di sini update-nya 3 Januari 2022, 34 tren kuliner yang diprediksi bakal populer pada tahun 2022. Nah, coba kita klik everybody ya. Nah, di sini banyak sekali. Yang pertama adalah ayam panggang iga dan makanan laut. Kemudian kaviar, nggak tahu ini makanan apa. Ada juga Koki the Borland House dan lain sebagainya, bla bla bla, saya nggak tahu. Ada katsu sando dan banyak lagi yang lainnya. Ada keripik kentang, makanan vegan dan nabati. Ada juga ini makanan panggang. Anda bisa baca-baca, Anda bisa pelajari di sini, Anda bisa gali satu persatu kira-kira cocok atau tidak dengan penonton Anda. Jadi selalu mengikuti tren yang sedang terjadi. Kemudian di sini juga ada keterangannya, ada makanan apa yang lagi viral sekarang. Coba kita klik, di sini ada dessert box, ada juga brownies, ada cinnamon rolls, ada juga frozen food, dan lain sebagainya. Ini ada juga tteokbokki dari Korea. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk Anda bikin resep makanan selanjutnya. Jadi selalu update dengan tren yang sedang terjadi. Kemudian contoh yang kedua adalah tutorial otomotif. Jadi motor apa yang lagi tren. Nah, mungkin permasalahan-permasalahan motor-motor yang lagi tren bisa kita gali everybody ya. Jadi untuk mengikuti tren untuk tutorial otomotif, kita cari motor yang lagi tren. Nah, seperti ini everybody ya. Kemudian kita ke bawah. Dan di sini apa aja motor terbaru 2022 ini yang lagi tren everybody ya. Atau kita bisa riset lagi ke bawah, di sini ada motor populer 2022. Coba kita klik ya. Di sini ada Honda PCX, ada Yamaha Fazio, kemudian ada Honda CR-V dan lain sebagainya. Di sini Anda bisa gali permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh pemilik motor Honda PCX misalnya ya. Coba kita ketikkan lagi. Permasalahan Honda PCX. Ada permasalahan yang bisa kita gali. Awas, 6 hal ini bisa jadi biang kerok masalah di Honda PCX 2021 ini ya. Kemudian mungkin 2022 mungkin ya, 2022. Kita klikkan lagi. Nah, di sini ada keterangannya, pemilik Honda PCX 160 wajib waspada. Coba kita klik. Kemudian di sini kita lihat, kita baca-baca referensinya, pemilik Honda PCX 160 wajib waspada, ternyata mesinnya rawan bolong. Nah, di sini Anda bisa bikin konten dalam bentuk tips. Anda bisa, mungkin kalau misalnya tidak punya motor PCX, Anda bisa pinjem ke teman-teman Anda everybody ya. Nah, silakan dibaca-baca, silakan digali, silakan banyakin referensi, karena tutorial harus banyak baca dan juga harus banyak referensi supaya video Anda itu berbeda dengan yang lain dan selalu memberikan sesuatu hal yang lebih untuk penonton Anda everybody. Dan untuk selalu mengikuti tren, Anda harus selalu update apa yang terbaru, permasalahan-permasalahan terbaru yang dialami oleh penonton Anda. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Thank you very much for watching. Wawan Kotaro signing out. Bye.